Ibu dari anak Afri kelas 6E. Yang ingin saya tanyakan, di era globalisasi ini atau era teknologi ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Mario, efek dari media sosial, YouTube atau apapun itu, kalau anak saya itu kelas 6, apa masih bisa atau kiat apa supaya enggak terpengaruh dengan media-media yang mainstream mungkin ya Pak ya, banyak yang tadi seperti dicontohkan Mas Mario. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, langsung saja Ustadz Hanif. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama saya jawab terkait dengan gelar CHCHT. CHCHT itu adalah gelar non akademik, ya. CH itu adalah Certified of Hypnotist. CHT adalah Certified of Hypnotherapist. Iya, betul. Jadi biasanya gelar itu diambil oleh para praktisi-praktisi, para trainer profesional. Ada CH, ada CHT, ada CNLP dan sebagainya, banyak banget tuh. Semuanya gelar non akademik, ya, yang memang harus diambil oleh para trainer profesional. Ngoten nggih. Yang kedua terkait dengan tadi ada orang tua idola itu ada 4 tadi itu. Apa aja tadi Ibu? Apa aja tadi? Ayo. 1 apa tadi? Apa? Apa Ibu? Duh, kok lali rek? Tas dikasih sudah lupa ini. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang pertama tadi apa? Ayo. Yang pertama apa yang pertama? Yang pertama, dibalik-balik nggak apa-apa. Senyum. Ya kan? Tersenyum, Bu. Senyuman kita jangan hanya untuk orang lain saja, tapi berikan senyuman kita pada anak-anak kita. Nah, biasanya banyak di antara kita itu kalau sudah bekerja itu senyumnya tuh kebanyakan habis di tempat kerja. Ketika pulang ke rumah, senyumnya jadi garing. Padahal ketika sudah di rumah, itu adalah anak kita, pasangan kita, justru berikan senyum yang terbaik, senyum yang tertulus, yang terbaik bagi mereka. Ya, 1. Yang kedua adalah ketika di pagi hari Bapak Ibu, jangan kita menjadi monster. Ya kan, bangunkan anak kita dengan cara yang baik, yang halus. Ya, tadi saya kasih contoh, andaikan sama kita, saya sama istri saya bangunkan saya pakai dipukul. Bangun, bangun, pasti kita kaget, marah. Tapi hal itu sering kita lakukan pada anak-anak kita. Ayo bangun, ayo. Makanya ketika di pagi hari sudah rame, sering saya sampaikan adalah ketika nanti berangkat sekolah pun, di sekolah juga rame Bapak Ibu. Di sekolah pun anak biasanya kalau pagi hari sudah rame, sudah jengkel, nggak nyaman. Ketika sampai di rumah, dia juga jadi troublemaker sampai di kelas. Mohon maaf. Jadi auranya sudah pengennya itu marah, ngambek. Jangan antarkan sampai depan sekolah, turun tuh sudah mukanya sudah muka yang cemberut sudah. Nah, pengen jadi orang tua idola, rubah pelan-pelan. Harus mau dirubah. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi apa? Masih ingat? Apa? Loh. Kenapa yang ketiga? Apa Ibu? Menjadi pribadi yang menyenangkan. Kalau anak-anak sudah mengidolakan sesuatu, mengidolakan tokoh, biasanya mereka selalu melihat itu. Tokoh menurut anak-anak itu adalah tokoh itu adalah orang yang baik, selalu menyenangkan, tidak bikin marah itu. Mereka seperti itu. Nah, makanya
orang tua harus, kalau kita ingin menjadi idola mereka, kita harus merubah diri kita. Bagaimana agar kita bisa menjadi idola mereka? Caranya apa? Yang keempat, tanyakan kepada anak-anak kita, siapakah idola mereka? Tanya coba, idolanya sama siapa? Mbak, siapa Mas? Jangan-jangan idola mereka bukan orang tuanya. Ibu yang melahirkan, bapak yang setiap saat itu banting tulang dan sebagainya, nggak diidolakan sama anak-anaknya. Mereka mengidolakan film-film itu, ya kan? Jangan-jangan seperti itu. Nah, makanya Bapak Ibu, tadi saya sampaikan, samakan persepsi tentang orang tua, tentang idola itu. Kalau idola menurut anak-anak adalah tokoh yang selalu menyenangkan, maka rubah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan di mata mereka. Kalau tokoh yang menjadi idola mereka itu adalah tokohnya, sosoknya adalah orang-orang yang inspiratif, maka berusaha kita untuk menjadi orang tua yang inspiratif bagi mereka. Ya, harus seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu ada 4 itu. Sebenarnya masih banyak, tapi 4 itu insya Allah kalau kita lakukan, bismillah, mudah-mudahan itu bisa minimal kita mengarahnya jelas, gitu kan? Mengarahnya jelas ke sana, bahwa jangan sampai anak kita justru malah memiliki idola selain kita. Kalau idola Rasulullah itu pasti wajib hukumnya. Tapi ketika mereka lebih mengidolakan tokoh lain, seperti yang Mas Maru tadi sampaikan tadi itu kan, di YouTube seperti itu, joget-joget seperti itu, kita sampaikan loh, ibu bapak lo nggak pernah ngasih contoh seperti itu, ya kan? Maka orang tua idola yang kelima adalah harus mau menjadi uswah yang baik. Nyuruh sholat jangan nyuruh, tapi harus ngasih contoh. Orang tuanya pagi hari mau ke masjid, jangan lupa anaknya diajak. Saya tutup dengan satu kisah nyata, Bapak Ibu. Saya pernah mensurvei ketika saya mengisi sebuah pelatihan untuk anak-anak SMA, SMK. 250 peserta, Bapak Ibu. Saya tanya waktu itu, siapa di pagi hari tadi yang sholat subuh berjamaah? Saya tanya seperti itu. Saya tanya, yang sholat subuh jamaah angkat tangan. Dari 250 siswa itu Bapak Ibu, itu yang angkat tangan itu jumlahnya luar biasa banyak, 5 siswa saja. Luar biasa ini. Banyak kan 5 siswa? Banyak. Hanya 5 siswa. 250 siswa yang sholat subuh berjamaah cuman 5 siswa. Terus saya tanya lagi, yang tadi pagi bangunnya jam 5 siapa? Gak ada satupun yang angkat tangan Bapak Ibu. Diem semua. Loh kok gak ada yang angkat tangan, saya bilang gitu. Ya sudah, yang bangunnya jam 6 pagi, saya gitu. Pak, kok nggak jam setengah 6? Nggak ada, setengah 6 sudah, jam 6 saja, saya bilang gitu. Jam 6 pagi Bapak Ibu, saya tanya, siapa yang tadi jam 6 pagi bangun terus sholat subuh? Kira-kira jam 6 masih subuh apa enggak Bapak Ibu? Udah habis, apa jadi subha itu Mas Mario? Subuh plus duha gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ketika jam 6 saya tanya, jam 6 bangun jam 6 pagi, sholat subuh, sudah saya bilang seperti itu. Yang angkat tangan lagi-lagi jumlahnya 5 siswa. Berarti dianggap saja, diakumulasikan, yang sholat subuh berapa berarti? 10. 5 sholat jamaah di mushola dan masjid, 5 sholatnya jam 6 pagi. Terus saya tanya, di antara 10 itu, jadi yang sisa berapa tadi berarti? 240, ya kan? Nggak saya tanya lagi. Yang 10 saya tanya, siapa di antara kalian yang tadi pagi setelah sholat subuh kemudian mendoakan orang tuanya? Kira-kira siapa Bapak Ibu? Di antara 10 itu kira-kira siapa? 5 yang mana Ibu? Yang jam 6 pagi? Di antara 10 tadi itu, yang mau mendoakan orang tuanya itu adalah siswa-siswi yang sholat subuh berjamaah itu. 5 siswa. Terus saya tanya yang 5, Mas kenapa kok gak doakan orang tuanya? Aduh Pak, saya tadi itu sudah sholat itu sudah untung-untungan tuh Pak. Loh, udah untung-untungan Pak, jam 6 saya bangun wudhu, sholat udah untung-untungan daripada teman-teman tuh pada gak sholat itu. Nah gitu. Jadi malah dijadikan sebagai sebuah candaan. Mereka gak sempet. Maka Rasul pernah bersabda, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin
au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Yang ketiga ini. Jadi Bapak Ibu, investasi kita, simpanan kita yang paling mahal itu bukan properti. Bukan. Tapi anak-anak kita itu adalah simpanan kita. Investasi kita yang paling mahal ya anak kita. Ketika kita sudah meninggal dunia, mereka mau doakan kita. Itu yang paling mahal. Sehingga meskipun orang tua sudah meninggal, tapi tetap dapatkan pahala karena anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Mereka mau mendoakan kita nanti kelak. Terima kasih. Mas Madu monggo. Ngoten Ibu nggih? Matur nuwun.